Hai, halo, selamat menjelang siang sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di acara Dialog Interaktif hari ini, Special Talk Show, dihadirkan di hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Saya Gary akan temani Anda kurang lebih 1 jam ke depan nanti ya, sahabat Sonora, sampai pukul 12 kurang lebih. Dan mengangkat satu tema dan narasumber yang akan siap untuk membawakan materinya di kesempatan kali ini. Nah, sahabat Sonora, kita akan ngobrol tentang keimigrasian, lebih tepatnya tentang temanya pengawasan keimigrasian. Nah, bicara tentang keimigrasian, tentu yang paling berkompeten di sini adalah narasumber dari Kantor Imigrasi kelas 1 tempat pengawasan imigrasi Cilacap yang sudah hadir di studio Radio Sonora Purwokerto. Dan langsung saja kami akan perkenalkan untuk Anda, sahabat Sonora. Ada yang pertama, ini adalah Kasubsi Intelijen Keimigrasian, Pak Janwardi Nugroho Eka AP atau akrabnya Pak Eka. Halo Pak Eka. Halo Mas Giri. Iya, sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas Giri. Alhamdulillah sehat. Juga ada Pak, ini dari Kasubsi Penindakan Keimigrasian, Bapak Armi Aprianto Siregar. Selamat siang Pak Armi. Selamat siang Mas Gary, selamat siang sahabat Sonora. Iya, sehat-sehat Pak. Iya, sehat. Oke, ini ngomong tentang keimigrasian, tentu juga seperti biasa kalau acara dialog interaktif, kalau acara talk show kami mengundang pendengar juga untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan seputar keimigrasian, begitu ya. Silakan Anda bisa interaktif di nomor WhatsApp kami 0811 260 9980. Sekali lagi, nomor WhatsApp untuk interaktif di Radio Sonora Purwokerto adalah 0811 260 9980. Silakan Anda bisa tanya seputar keimigrasian. Tapi kalau mau seputar tema kami pengawasan keimigrasian, silahkan. Kalau mau ada pertanyaan lain, monggo juga bisa disampaikan ya. Nah, kita pengen tahu dulu nih tentang pengawasan keimigrasian. Nah, ini kalau baca tema seperti ini, apa nih sebenarnya? Silahkan nih Pak Eka. Baik Mas Gary, sahabat Mindo dan para pendengar Radio Sonora. Berdasarkan Peraturan Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2017, pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi imigrasi warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, Mas Giri. Oke, nah berarti pada yang perlu diperhatikan ini berarti apa nih Pak Eka nih? Terhadap masyarakat nih yang perlu aware, yang perlu poin pentingnya apa nih Pak berarti ini? Ya, tentunya dalam pengawasan ini kita harus mengawasi untuk khususnya warga negara Indonesia dalam pelaksanaan ini pada saat permohonan dokumen perjalanan ke luar negeri atau masuk atau berada di luar wilayah Indonesia. Oke. Itu yang perlu diketahui banget ini ya, Pak, untuk warga negara Indonesia. Oke. Nah, tentang peraturannya sendiri ini, peraturan yang mengatur tentang pengawasan keimigrasian ini apa aja nih? Mungkin Pak Armi bisa sampaikan. Sahabat Sonora yang mendengar acara ini, jadi yang perlu diketahui tentang apa aja sih terkait pengawasan keimigrasian. Jadi pengawasan keimigrasian ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian. Di situ dijelaskan secara gamblang bahwa pengawasan keimigrasian itu tidak hanya tentang orang asing tapi juga terkait warga negara Indonesia gitu. Oke. Dari orang asing dan juga warga negara Indonesia ya. Nah, kalau ada peraturan berarti mungkin kan ada penegakan hukumnya nih dan juga ada sanksinya. Boleh dijelaskan juga nggak nih Pak Armi nih? Oke, boleh. Jadi gini Mas Gary, ada peraturan pasti ada sanksi, betul. Jadi sesuai dengan acuan
imigrasi. Jadi tiap instansi itu punya acuan utama. Jadi kalau di imigrasi itu acuan utamanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Berikut dengan turunan-turunannya, termasuk Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 tadi. Yang tadi ya. Yes. Dijelaskan bahwa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu ada pasal-pasal yang menyatakan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran, baik itu WNI maupun WNA ataupun korporasi, bisa dikenakan sanksi. Sanksinya bisa sanksi pidana dan juga bisa sanksi denda. Oke. Begitu. Sanksi pidana maupun sanksi denda ini ya. Jadi makanya benar-benar ini harus diperhatikan juga ya, jadi perhatian. Oke. Berarti masyarakat juga perlu tahu ya, harus paham juga nih ya Pak Armi dan Pak Eka ya, untuk bagaimana mengawasi ini tentang keimigrasian. Kalau jenis-jenisnya nih, kembali mungkin ke Pak Eka nih Pak. Jenis-jenis pengawasan keimigrasian ini apa jadi Pak? Mas Giri dan Sobat Sonora, jenis-jenis pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap WNI dan pengawasan terhadap orang asing. Oke. Nah ini apa nih Pak kegiatan, mungkin apa yang dilakukan, caranya mengawasinya itu yang bagaimana nih Pak? BNI dulu mungkin nih. Untuk pengawasan terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan dokumen perjalanan keluar atau masuk atau berada di luar wilayah Indonesia. Kemudian untuk pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa masuk atau keluar dan perizinan izin tinggal. Oke. Ini berarti kan kita yang mungkin masyarakat nih ya, yang mau keluar negeri gitu ya, mungkin ada kepentingan, ada urusan, ini juga harus memahami ini ya Pak ya. Jadi harus ngurus sesuai dengan jalur lah gitu ya, sejalur yang benar kan gitu ya Pak ya, kira-kira ya. Mungkin saya tambahkan tadi dengan penjelasan dari Pak Eka. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pengawasan keimigrasian itu meliputin pengawasan terhadap WNI dan pengawasan terhadap WNA. Tapi bagian dari pengawasan itu ada dua Pak. Bagian dari pengawasan ada dua. Ada pengawasan secara administratif sama pengawasan lapangan. Oke. Tadi udah dijelaskan sama Pak Eka bahwa untuk WNI pengawasan yang dilakukan adalah satu, yang pertama pengawasan administratif, gimana cara warga kita yang ingin keluar negeri dengan mengurus paspor. Jadi ada berkas kelengkapan persyaratannya Pak. Contohnya itu IKTP, kartu keluarga, akta kelahiran. Pada saat permohonan itu masuk, disitulah pengawasan administratif dilakukan oleh petugas. Baru kalau ditanya pengawasan lapangannya gimana Pak? Seandainya ada keraguan-raguan dalam persyaratan berkas kelengkapan itu, petugas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait yang mengeluarkan berkas persyaratan itu. Itulah kegiatan di lapangannya. Dalam artian, kalau bahasa imigrasinya cek lapangan. Oke. Oh gitu. Itu untuk WNI. Tapi kalau untuk WNA-nya, tadi udah dijelaskan Pak Eka juga. Pada saat orang asing itu nge-apply visa untuk masuk, itu pengawasan keimigrasian sudah terjadi. Dalam artian syarat kelengkapan untuk memperoleh visa itu sudah dilakukan cross check oleh petugas. Jadi pengawasan keimigrasian itu nggak hanya dilakukan oleh petugas imigrasi loh Pak. Jadi kita punya perwakilan negara di luar negeri, ada kurang lebih 178 negara, yang mana tidak semua perwakilan Republik Indonesia itu ada petugas imigrasinya. Jadi ini sekaligus nambah informasi, perwakilan kita di luar negeri yang punya petugas imigrasinya hanya 22 perwakilan aja. Hanya 22 perwakilan. Jadi kalau seandainya misalnya Mas Geri ada
temannya misalnya yang kerja di Seychelles tahu ya, yang tempat wisata di Afrika itu yang terkenal itu. Iya, oke. Terkenal orang Indonesia, koki terbaik lah di Koki sana. terbaik itu orang Indonesia. Oke. Seandainya paspornya mati, pengajuan penggantian paspornya dia bisa di perwakilan sana, dan Oke. itu yang cross check nggak petugas imigrasi, diplomat kita di sana. Diplomat yang ada Iya. di Afrika tadi itu ya. Betul. Oke. Karena kan kita tahu kalau perwakilan Republik Indonesia itu berada di bawah naungan Kementerian Luar Negeri. Berhubung imigrasi hanya kebagian 22 perwakilan aja yang ada petugasnya, sisanya pelaksanaan kegiatan pengawasannya dilakukan oleh petugas Kementerian Luar Negeri yang ada di perwakilan, yaitu diplomat itu. Yang diplomat tadi ya. Karena kalau keimigrasian kan di bawah Kementerian Hukum dan HAM itu tadi. Jadi ada di 22 negara perwakilan ya Pak ya. Oke, ini menarik juga ya. Artinya memang bahwa kita di sana kalau di luar negeri nggak sendirilah gitu ya. Tetap ada perwakilan. Kalau 78 negara ini 178 negara ini yang tadi itu berarti kedutaan itu ya Pak ya. Iya, Kedutaan yang di bawah Kementerian Luar Negeri ya. Oke. Nah, ini tadi sebenarnya saya mau tanya juga nih Pak tentang warga negara asing yang ada di Indonesia nih Pak ya. Ini kan kadang-kadang nih mereka ada yang melanggar hukum gitu ya kan. Ada yang mungkin melakukan perbuatan yang tidak sesuai lah dengan hukum di Indonesia. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya mereka ini gimana Pak prosesnya? Apakah boleh dibawa ke penegak hukum yang di Indonesia atau harus melapor ke imigrasi atau kayak gimana nih? Ke Pak Eka atau ke Pak Armi ini kira-kira? Mungkin Saudara Armi boleh ya, Gimana, Pak? saya bantu jawab. Jadi pertanyaan Mas Giri tadi, apabila ada orang asing yang melakukan pelanggaran hukum ya di Indonesia, gimana tindak lanjutnya? Jadi gini, jika orang asing itu melakukan atau diduga melakukan tindak pidana umum, yang proses nanti aparat penegak hukum kita, polisi. Dari polisi Indonesia ya. Oke. Seandainya nanti sudah berproses, kemudian berkekuatan hukum tetap, udah dapat unsur pidananya, udah dijatuhi hukuman dia, selesai menjalani hukuman, nyampe dia di LP, setelah bebas baru nanti diserahkannya ke imigrasi untuk difasilitasi untuk dideportasi. Oke. Jadi sahabat Sonora juga jangan salah kaprah. Oh, ini kalau orang asing ada permasalahan hukum langsung imigrasi. Oh, tidak. Oh, enggak ternyata. Seandainya nanti misalnya permasalahannya kayak mengganggu ketertiban misalnya Mas Giri. Di komplek Mas Giri misalnya ada orang asing. Maksudnya begitu kira-kira. Mabuk misalnya ya kan. Gitu. Mabuk tiba-tiba mengganggu ketertiban. Ya. Itu bisa dilaporkan. Bisa. Dalam artian pidana umum. Pidana umum ya. Nanti yang proses penyidik dari kepolisian berkekuatan hukum tetap, dapat hukumannya, dia menjalani hukuman, nanti setelah bebas baru diserahkan ke kita. Baru diserahkan ke keimigrasian. Oke. Tetapi ada juga yang memang tindak pidananya memang langsung tindak pidana imigrasi. Apa itu Pak? Kayak contoh penyalahgunaan izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal. Oh iya. Misalnya ini kita kasih contoh aja ya di Purwokerto ya. Sampelnya misalnya. Ini contoh gitu. Misalnya ada perusahaan handphone misalnya. Dia di situ bekerjanya sebagai tenaga quality control. Ya, misalnya. Tetapi ternyata dalam kegiatannya dia nggak hanya kerja di situ gitu misalnya. Misalnya dia ada project lain misalnya. Oh, oke. Itu salah. Itu salah ya, menyalahi izin yang awal itu ya. Betul. Oke. Nah, itu gimana? Langsung ke imigrasi berarti ya? Itu bisa langsung kita proses. Cuman mengetahui itu kan gimana ya caranya? Makanya itulah gunanya pengawasan. Makanya kami sangat membutuhkan peran serta dari masyarakat. Kenapa kita selalu mengadakan sosialisasi terkait informasi-informasi keimigrasian, dan juga di kantor imigrasi itu kan ada yang namanya seksi TIKIM, teknologi informasi. Itu juga selalu terus-menerus menginfokan ke masyarakat baik lewat sosial media
saja, baik juga kadang ada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang mengumpulkan massa gitu untuk masyarakat memahami, karena memang jujur saja Mas Giri, masih banyak warga kita yang belum memahami tentang aturan-aturan keimigrasian. Betul ya Pak Eka ya? Betul. Iya. Pak. Saya juga belum paham banget. Karena memang hal yang ya sekarang orang harus sadar gitu loh ya, harus aware gitu. Tapi memang harus telaten ya, kita harus benar-benar menggugah ini kesadaran. Apalagi mungkin ada undang-undang yang baru, ada undang yang harus disosialisasikan, kan seperti itu ya kira-kira ya Pak ya. Nah, tadi kembali lagi deh ke tadi pertanyaan saya berarti sudah terjawab ini yang orang asing yang kira-kira kalau melanggar hukum yang pidana ya berarti ke kepolisian, kalau itu tindak melanggar izin tinggal dan mungkin sejenisnya itu ke keimigrasian gitu ya Pak ya. Nah, berarti kalau yang tadi Pak Eka sempat bilang ada pengawasan ya Pak ya, pengawasan keimigrasian, ada pengawasan administratif dan lapangan gitu ya. Nah, itu gimana tuh caranya itu gimana tuh berarti Pak Eka? Untuk pengawasan administratif itu bisa dilakukan dengan cara pengecekan paspor. Pengecekan paspor. Iya. Kemudian cara lapangan itu bisa secara pemantauan, pengamatan, begini. Pengecekan paspor ini berarti dilakukan di kantor imigrasinya? Bisa di kantor imigrasi atau kita mendatangi yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Ini. Nah, oke. Nah, kalau pengecekan lapangan tadi ini Pak, petugas imigrasi gitu yang turun ke lapangan atau gimana nih maksudnya ini? Ya, petugas imigrasi yang akan turun ke lapangan, baik secara pengamatan, pemantauan. Seperti itu ya Pak kira-kira ya. Nah, kalau ini Pak kendalanya biasanya apa sih Pak yang dijumpai di lapangan nih biasanya kendala-kendalanya? Kendala-kendala yang kami hadapi di kegiatan pengawasan itu biasanya ada yang namanya hierarki birokrasi. Karena salah satunya kita sering melakukan kegiatan pengawasan, kita sudah ada target operasinya, tapi karena memang kendala orang asing tersebut, misalnya kayak contoh tadi saya sebutkan penyalahgunaan izin tinggal. Ya. Ternyata di aturan dari instansi lain yang ngeluarin, misalnya kayak contoh Peksos, pekerja sosial gitu misalnya. Dari Kementerian Sosial mengeluarkan aturan terkini misalnya. Ya. Padahal sebenarnya di aturan keimigrasian yang menjadi falsafah untuk pengeluaran izin tinggal, aturan itu nggak masuk gitu. Itu kadang sering terkendala. Baru yang kedua, masalah dokumen atau alamat fiktif. Itu jadi gini, fiktif di sini pada saat yang bersangkutan melakukan permohonan atau memperpanjang izin tinggalnya, dia memberikan data-data sebagai berikut, misalnya contoh X. Ternyata itulah gunanya pengawasan. Petugas kita melakukan pengawasan dengan melakukan pemantauan, surveillance, kemudian mengumpulkan data. Pada saat ke lokasi, data yang dituju itu nggak sesuai. Itu termasuk salah satu kendala. Baru kemudian kendala yang lain, sering sekali orang asing tersebut dia mengajukan izin tinggalnya di X, ternyata posisi orangnya nggak di situ gitu. Itu juga salah satu kendala. Selain kendala SDM tentunya ya, karena memang jujur saja Mas Giri perlu tahu, kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap, saya garis bawah nih, TPI itu bukan tempat pengawasan imigrasi Mas Giri, tempat pemeriksaan imigrasi. Maaf. Jadi biar sambil tempat pemeriksaan transfer knowledge juga ini ya. Benar. Bahwa kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap itu wilayah kerjanya 5 kabupaten loh. 5 kabupaten. Bayangin satu kantor ngurusin 5 kabupaten, otomatis sangat luas sekali. Jadi kita butuh SDM, jadi butuh sarana juga. Jadi
peran serta dari masyarakat, peran serta dari siapapun stakeholder kami sangat butuhkan, karena memang selama ini yang jadi masalah di Indonesia tentunya ya masalah komunikasi dan masalah data. Betul, Nah betul. itu yang dua itu. Oke. 5 kabupaten ini berarti mana jadi Cilacap sendiri, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Banyumas. Nah, yang sudah dilakukan selama ini bagaimana Pak dengan kendala keterbatasan SDM itu? Apakah tetap dari Cilacap ke kabupaten 5 kabupaten itu tadi atau bagaimana Pak? Ada perwakilan atau gimana Pak? Biasanya. Baik Mas Gary, untuk melakukan pengawasan dengan 5 kabupaten dengan jumlah personil yang sangat terbatas ini, tentunya Menteri Hukum dan HAM sudah membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah, yang disebut dengan Timpora. Timpora, Ya, tim pengawasan orang asing. Betul. Oke, Timpora. Jadi Ini, meliputi ada TNI, Polri, BAI. Jadi bisa lebih ke Ya, tentunya lebih dekat dengan ya? penegakan hukum sesuai dengan tusinya masing-masing. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya. Pak Eka, Pak Armi ya, kita break dulu. Untuk sahabat Sonora ada pertanyaan, silahkan Anda bisa chat WhatsApp kami di 0811 260 9980 ya, 0811 260 9980. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali acara dialog interaktif special talk show di hari ini dengan ini harus saya ralat tadi ya, dari kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi Cilacap. Betul ya Pak? Mohon maaf tadi di awal saya sempat sedikit kepleset. Tempat pemeriksaan imigrasi Cilacap. Oke, masih dengan narasumbernya ini Pak Eka, Kasubsi Intelijen Keimigrasian, dan juga Pak Armi, Kasubsi Penindakan Keimigrasian. Kita ke interaktif mendengar dulu ya Pak ya, Pak Eka, Pak Armi ya. Ini dari Facebook ada Octavia Eka tanya nih, untuk ruang lingkup pengawasan di Cilacap sendiri itu sampai mana ya Pak? Ya, silakan disampaikan. Baik, saudara pendengar Radio Sonora, ruang lingkup pengawasan imigrasi TPI kelas 1 Cilacap, kemungkinan di mana ada orang asing di situ, tentunya di Kabupaten Cilacap pasti kita awasin, karena di mana Kabupaten Cilacap sendiri itu terkenal dengan kota industri. Iya betul. Banyak di mana orang asing datangan untuk ada giat di pabrik-pabrik tentunya. Betul. Betul. Ya, kalau ruang lingkupnya berarti yang untuk ini luas juga nih Pak ya. Ya. Mungkin saya tambahkan juga ya. Tadi kan udah dijelaskan sama Pak Eka bahwa Cilacap itu terkenal dengan kota industri. Betul. Tapi sahabat Sonora juga jangan lupa, Cilacap itu punya yang namanya pelabuhan terkenal di Jawa Selatan. Iya. Tanjung Inten. Jadi daerah sekitar pelabuhan itu juga masuk dalam ruang lingkup pengawasan dari keimigrasian. Zona pengawasan imigrasi. Pengawasannya di pelabuhan. Betul. Ya. Karena itu juga kita tahu kapal-kapal yang datang dari luar negeri banyak juga yang masuk ke pelabuhan Tanjung Inten. Mungkin Mas Gary tahu yang kayak dari Australia terkenalnya sapi. Kita impor sapi masuknya lewat Cilacap itu. Gitu. Baru gula ya. Pabrik gula ada. Gula masuk pupuk refinery-nya ke Cilacap ya. Gitu. Kalau yang pernah saya baca, kalau zaman dulu Pak, ternyata memang secara sejarah itu pelabuhan yang sangat lama begitu Pak. Iya. Betul. Secara sejarah ketika di Pulau Jawa belum dibuka akses transportasi, katanya aksesnya lewat Cilacap ini gitu. Betul. Bahkan ini sekedar tambahan aja nih. Ini kan yang lagi happening nih KCIC ya, tahu ya? Kereta cepat Indonesia China ini yang Jakarta Bandung. Bahkan peralatan relnya aja ya.
itu diturunkannya di Tanjung Intan Cilacap. Iya. Wah, iya. Karena kami Karena jujur, pelabuhan terdekat dari Bandung Dari itu mungkin Cilacap ya. yang paling memungkinkan ya ya. untuk akses Oh. masuknya barang. Alat-alat berat tadi itu ya. Karena beberapa saat lalu kita pernah melakukan pengawasan, yaitu Ya. tadi ketemu Ternyata, iya. ketemu dengan subkon yang berhubungan dengan proyek KCIC tersebut. Waduh. Kita baru Wah. tahu, oh Ternyata di situ ya. lewat Cilacap juga Lewat ya. Cilacap. Ini benar-benar melengkapi karena saya belum lama ini Pak saya membaca buku tentang arkeologi transportasi. Itu malah jadi ngomongnya ini ya. Tapi nggak sekilas saja bahwa dulu pabrik gula di Kalibagor, Sokaraja gitu, alat-alatnya dari Belanda itu turunnya di Cilacap. Benar. Itu ya ternyata ya sampai sekarang masih jadi pelabuhan yang cukup besar ya. Benar mungkin sangat-sangat penting gitu ya Pak ya. Ya, makanya kembali lagi sejarah kenapa namanya kantor imigrasi ada TPI-nya, tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi aktif di wilayah kerja kantor imigrasi Cilacap yaitu tadi TPI Tanjung Intan itu. TPI Tanjung Intan. Wah, luar biasa. Itu termasuk tempat yang pengawasannya ini ya imigrasi Cilacap ya. Iya, ruang lingkupnya ya. Oke. Kita ke pertanyaan dari pendengar selanjutnya. Oh, semoga tadi terjawab untuk Oktaviana Eka ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Wati di Banyumas. Nah ini tadi mungkin tanya tentang karena sambungannya dengan keterbatasan SDM tadi sempat disampaikan oleh Pak Eka dan Pak Armi. Untuk kerja di kantor imigrasi Cilacap ini syaratnya apa saja? Apakah dibuka pendaftaran seperti pendaftaran CPNS? Dan kalau ada sekolah, apakah ada sekolah khususnya seperti SMK dan sejenisnya? Oke, silakan dijawab Pak Eka dulu, nanti dilengkapi Ya, Pak Armi. tentunya ada, di mana pengumuman itu ketika bukaan Taruna Politekim. Oh, Kan ada pertanyaan akademi ya? akademi ya. Akademi, Ini ada, sekolah khusus dengan katanya. sekolah khusus, ya. khususnya gitu ada ya. Ada. Jadi ada di websitenya imigrasi.co.id biasanya. Oh, oke. Sekolahnya namanya Politeknik Keimigrasian ya Pak ya. Mungkin saya tambahkan Ya, juga gimana, Mas Geri. Pak? Jadi karena memang kita salah satu instansi vertikal yang memang di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Ya. jadi seandainya ada penerimaan terpusat CPNS di saat memang Kemenkumham ada butuh alokasi tenaga yang dibutuhkan, disitulah pembukaan CPNS-nya buka. Jadi kita ngikut instruksi pusat aja. Jadi seandainya memang kalau ditanya SDM cukup nggak cukup memang karena Masih kurang tentunya. ada yang kurang ya. pensiun, Iya, benar. kemudian wilayah kerja yang cukup banyak gitu. Jadi memang kita butuh selalu tenaga baru, kader baru gitu. Tidak hanya terlepas CPNS, tapi juga ada yang dari sekolah kedinasan tersebut, Poltekim itu. Oke, jadi ada dari CPNS-nya tetap ada, tapi tentu menunggu kayak biasa kan dari pusat Yes, sih, iya, pasti sih, ya kan? Betul sekali. Kemudian juga ada yang dari Politekimnya sendiri ya, Politeknik Keimigrasian ya. Ya ini juga saya tadi ya baru ini juga ya belum lama lah ya tahu ternyata ada Politeknik Keimigrasian. Kalau nggak dari kantor imigrasi Cilacap datang ke Sonora mungkin saya belum tahu itu. Ya, jadi ada ini untuk Bu Wati di Banyumas. Mungkin pertanyaan ini selengkapnya nanti bisa dilihat di websitenya di imigrasi.co.id ya. Oke, kemudian ini ada Tias di Jatiwinangun mau nanya, ini seandainya ya Pak ada warga negara asing yang jadi driver ojek online, itu boleh apa enggak? Bagaimana? Silakan. Oke, langsung saya jawab ya dari Bu Wati dari Jatiwinangun ya. Ya ini Mbak Tias ini Mbak Tias. Mbak Tias. Ya. Sebelumnya kita sampaikan kalau ditanya jika driver ojek online itu warga negara asing, sepanjang yang bersangkutan izin tinggalnya memang izin tinggal bekerja dan persyaratan kelengkapannya sesuai,
nggak ada masalah. Cuman kan memang kita dari sisi imigrasinya, makanya ini pas banget nih pertanyaannya Mbak Tias nih. Kalau misalnya ada informasi seperti itu, langsung kabarin kita. Kita kan punya ada sosial media kita, ada layanan pengaduan kita. Nanti kami juga biar bisa langsung cross check. Ini bener nggak izin kerjanya? Karena memang jujur saja kalau ditanya boleh nggak Pak? Ya boleh sepanjang memang memenuhi syarat gitu. Boleh sepanjang memenuhi syarat. Yang nggak boleh itu kalau dia ilegal gitu. Ini dia. Oke. Ilegal itu dia pakai izin kunjungan tapi dia bekerja. Taunya bekerja, ini memperoleh benefit gitu. Penghasilan gitu ya. Itu baru salah gitu. Oke. Itu Mbak Tias. Nah, untuk misalkan Mbak Tias menjumpai atau sahabat Sonora masyarakat menjumpai, bisa coba untuk menyampaikan ke kanal-kanal komunikasinya kantor imigrasi Cilacap ini, karena sangat mudah sekali sekarang ya kan, banyak. Kalau mau ini akses kan gampang nih. Sekarang yang populer apa nih? Instagram, TikTok kan ada semua nih. Ada Instagram. Nah, bisa disebutkan ininya nih Pak. Ya, di Dirjen Imigrasi telah membuat aplikasi yang dimana aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Oh, aplikasi pelaporan orang asing ya. Atau APOA. APOA. Yang websitenya ada di apoa.imigrasi.go.id. apoa.imigrasi.go.id. Oke. Atau call center kami ada. Di call center kami di 081 21 700 900. Oke, ini call centernya ya Pak ya. Iya. Sementara kalau yang sekedar ingin kontak kantor imigrasi saja kan juga saya lihat juga ada di Instagramnya. Ada. Ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada Twitternya. Orang kan biasanya kalau yang ada Facebook, biasanya kalau yang hits tuh biasanya Twitter, Instagram, itu bisa juga. Kita juga ngikuti perkembangan zaman juga. Kantor imigrasi ngikut, ada websitenya. Jadi mau nggak mau memang disrupsi digital ini kantor imigrasi juga ikut. Jadi seandainya teman-teman yang hobi pakai Twitter, ya bisa ngabarin juga. Yang hobi pakai Facebook, kami butuh peran serta masyarakat karena memang apalagi kegiatan pengawasan ini kalau nggak ada peran serta masyarakat, ya benar, kami nggak bisa tahu mana aja yang orang asing yang melanggar ya. Iya betul seperti itu. Sangat dibutuhkan informasi-informasi dari masyarakat, tuh kan. Kemudian ini ada Marwan di Sokaraja. Ini saat ini acara-acara hiburan indoor dan outdoor yang mengundang massa sudah mulai banyak digelar. Tidak jarang juga ini mungkin Mas Marwan suka ini ya, lihat yang disc jockey atau ini orang-orang bule gitu ya, agar memikat penonton. Nah, perizinannya mereka seperti apa ya Pak? Nah, ini mungkin seperti apa nih Pak? Kalau yang hiburan berarti ya, yang suka ada itu ya, DJ dari bule mana gitu mungkin. Ya, terima kasih Mas Marwan ya tadi. Di Sokaraja. Untuk perizinan tentang terkait tadi disc jockey asing ya, tentunya ya harus melapor ke imigrasi, di mana kita akan mengecek dokumen terkait dengan visanya tentunya untuk perizinannya. Kemudian panitia atau penyelenggara melampirkan permohonan ke imigrasi Cilacap. Jadi harus sesuai Pak ya ininya ya. Oke, berarti panitianya juga harus melek informasi ini tentang keimigrasian gitu ya. Jangan asal memikat pengunjung aja supaya rame gitu kan. Oke ya. Terus ini pertanyaan dari Dwi di Bantar Soka. Ada atau tidak ya Pak negara yang warganya dilarang masuk Indonesia? Gimana Pak? Ada apa enggak ya Pak? Dwi di Bantar Soka ditanya. Mas Dwi, kita jawab ya. Kalau ditanya secara kedaulatan pasti ada. Kayak contoh Israel gitu. Cuman memang kalau secara bisnis to bisnis mereka tetap bisa masuk karena memang ada izin khusus
Oh, ada izin. Ada izin khusus, dan itu memang biasanya dari Sesnet sama Kementerian Luar Negeri. Tapi kalau dibilang secara kedaulatan, ya kita nggak ini ya nggak ada kerjasama gitu. Ya. Tapi kalau secara bisnis to bisnis atau secara giat misalnya khusus gitu ada, karena selama ini ada juga yang Israel bisnis to bisnis gitu, karena kita ada juga dari sisi Kementerian Pertahanan yang pernah peninjauan, mereka datang ke Pindad untuk cross check, tapi itu izin khusus memang. Izin khusus ya. Pak ya. Kalau izin khusus itu dia harus pakai aturan clearing house, jadi harus cross check dulu. Di situ banyak badan yang ikut serta gitu, badan intelijen negara. Jadi memastikan memang benar yang perwakilan Israel ini memang khususnya ya untuk bisnis aja gitu. Contohnya misalnya tidak dimuati dengan ini lain ya. Betul, kepentingan lain kan. Betul. Gitu ya. Karena memang selama ini kan banyak ada yang orangnya datang nggak taunya ada muatan-muatan politiknya gitu. Tapi untuk yang kalau ditanya Mas Dwi tadi yaitu kalau secara kedaulatan ada ya, tapi mereka bukan tidak bisa masuk gitu. Bukan tidak bisa masuk. Kalau sebaliknya ini jadi menarik sih pertanyaannya Mas Dwi. Kalau Indonesia ada nggak sih Pak dilarang pergi ke negara mana gitu? Ada nggak ya? Orang Indonesia dilarang pergi ke negara mana? Ada apa nggak kira-kira? Untuk saat ini Somalia itu ya? Enggak. Kalau dibilang warga negara kita nggak bisa masuk, sebenarnya bukan nggak bisa masuk ya, memang ini ada kaitannya dengan kekuatan paspor kita nih. Oh ya, maksudnya itu mungkin kekuatan paspor. Kekuatan paspor kita karena memang tidak banyak hubungan kerjasama dengan negara lain, jadi seolah-olah kita sulit untuk masuk. Bukan berarti nggak bisa masuk. Bukan berarti nggak bisa masuk ya. Cuman, kan kita tahu Singapura sama Jepang itu negara dengan paspor terkuat. Kenapa? Karena kerjasama dengan negara-negara di 178 itu banyak. Dia suka bebas visa Pak. Jadi kalau dibilang negara ini kok paspornya kuat banget, ya karena dia banyak kerjasamanya, banyak fasilitasnya gitu. Kalau kita, negara kita nomor terakhir kemarin Januari nomor berapa? 93 apa? Masih terhitung bukan top paspor lah, bukan paspor yang dianggap kuat, karena yaitu hubungan timbal balik dengan negara lain kita belum banyak. Kita belum banyak. Kaitannya dengan itu ya Pak ya. Apa namanya? Ya tentu kalau saya melihat kan mungkin ke negara-negara tertentu ya, mungkin kalau tadi pemikiran saya mungkin kalau negara-negara yang sedang konflik gitu ya kita jangan ke sana gitu kali ya, mungkin himbauannya kan. Himbauannya. Tapi kalau ditanya kita nggak bisa masuk, enggak juga. Itu juga, buktinya peacekeeper kan, buktinya berangkat mereka. Benar juga. Untuk perdamaian ke sana ya datang juga. Benar. Iya, oke. Nah, ini pertanyaan dari ini belum ada lagi pendengar. Kalau mau bertanya, ini masih ada waktu kira-kira 3 menitan. Tapi mungkin saya mau tanya nih Pak, kalau warga negara asing ini boleh nggak sih Pak, misalkan punya bisnis di Indonesia ya, buka rekening bank gitu di Indonesia gitu, terus punya fasilitas kesehatan gitu di Indonesia gitu, sebenarnya boleh apa nggak sih Pak? Pak Eka atau Pak Armin yang bisa kira-kira baik. Selama ini terkait dengan orang asing buka rekening atau kesehatan, tentunya di perbankan itu sendiri diperbolehkan dengan syarat ketentuan tertentu mungkin. Ada ketentuannya. Ya, mungkin gitu. Tapi artinya mungkin ya kalau pertanyaan saya mungkin karena mungkin mereka punya usaha di sini, nah gimana cara ngirim uangnya ke keluarganya di luar negeri kan berarti boleh aja ya buka. Ini saya tambahkan ya Mas Giri. Jadi gini, tadi udah dijelaskan sama Pak Eka, orang asing itu boleh punya rekening. Cuman begini, orang asing yang mempunyai rekening itu adalah orang asing yang memang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh bank,
baru dia bisa buka rekening. Kalau ditanya, kok ada beberapa warga negara itu nggak punya rekening? Ya dia masih pakai Western Union atau masih pakai Grameen Bank karena memang posisinya mungkin pada saat mungkin pengajuan ke bank itu syarat dan ketentuannya dia belum terpenuhi. Iya, belum terpenuhi. Okay. Jadi kalau ditanya ini banyak warga negara Indonesia, banyak masyarakat yang nggak tahu kalau kayak pemegang kitab yang sudah punya KTP untuk orang asing, dia mudah untuk mendapatkan rekening karena memang syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi dia gitu. Iya. Hitungannya kalau kata orang awam nih udah setengah Indonesia lah. Iya. Izin tinggal tetap itu Izin tinggal tetap itu. kitab ya. Izin tinggal tetap. Oke, baik. Nah, ini kita sudah masuk di menit-menit terakhir sekarang, mungkin closing statement, poin apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan mungkin bagaimana ini masyarakat untuk yang kepengen tahu lebih banyak tentang kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi Cilacap nih. Silakan Pak Eka dulu, terus nanti Pak Armin. Silakan. Ya, untuk tentang terkait tentunya pengawasan orang asing bisa berkoordinasi dengan kita melalui aplikasi pelaporan orang asing tentunya atau APOA. APOA tadi ya. Oke. Mungkin bisa ditambahkan. Oke. Saya tambahkan ini closing statement, sebenarnya nggak closing statement sih. Kami berharap kegiatan ini bisa tidak hanya satu kali aja untuk sekaligus sosialisasi. Jadi buat masyarakat, buat sahabat Sonora, pendengar radio Sonora, terkait kegiatan pengawasan, kami tak henti-hentinya menyampaikan kami butuh sekali peran serta masyarakat. Tidak hanya masyarakat Purwokerto yang berhubung Radio Sonora berada, siapapun yang memang berada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap, tolong sampaikan terkait ada orang asing yang mencurigakan atau ada kegiatan-kegiatan keberadaan orang asing yang menurut masyarakat mencurigakan, tidak memberikan manfaat, sampaikan bisa lewat tadi yang disampaikan Pak Eka APOA, atau bisa juga lewat layanan pengaduan kami atau call center kami atau sosial media kami tadi IG, Twitter, bisa juga website, Facebook. Jadi peran serta masyarakat penting sekali. Baru ada tambahan lagi untuk khususnya untuk masyarakat Banyumas nih. Ya. Kalau butuh terkait pelayanan keimigrasian, nggak hanya kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap aja. Di Banyumas ini berhubung Pemdanya punya inisiatif ada MPP. Oh, iya. Mall pelayanan publik. Di situ ada imigrasi ikut peran serta juga. Bagi yang punya saudara orang asing mau mengajukan perpanjangan izin tinggal, dia bisa di sana. Atau yang memang niatnya pengen ke luar negeri, pengen nonton English Premier League nih ke Inggris, atau yang pengen sekolah, pengajuan paspor baru atau perpanjangan paspor baru, asal datanya sama, bisa di Mall Pelayanan Publik Banyumas gitu. Jadi biar nggak pusing lagi. Jadi kami juga hadir ke masyarakat untuk mendekatkan diri ke masyarakat. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang stakeholder, yang berhubungan dengan stakeholder, kami juga turut hadir, karena jujur saja kami ingin masyarakat lebih mengenal imigrasi, tidak hanya terkait kegiatannya aja, tapi juga bagaimana masyarakat juga tahu core bisnisnya imigrasi gitu. Kadang orang tahu imigrasi, Mas Geri, taunya transmigrasi. Iya, padahal kami yang berurusan dengan orang asing untuk pembuatan dokumen perjalanan ke luar negeri gitu. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Pak Armi dan Pak Eka nih sudah hadir di studio Sonora. Semoga lain kesempatan bisa lebih banyak lagi memberikan informasi dan wawasan pada masyarakat Pak ya. Baik, sahabat Sonora, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga sudah bersama dengan kami di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi, semoga menambah wawasan kita semuanya. Saya Geri, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.